Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Sapitri Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi makalah saya yang berjudul Optimalisasi Produksi Kue pada Home Industry Maius dengan pendekatan metode cutting plan. Yang pertama, yaitu rumusan masalah dan tujuan masalah. Di sini rumusan masalahnya yaitu bagaimana mengoptimalkan jumlah produksi pada home industry Maius dengan penerapan metode cutting plan. Dengan tujuan untuk mengoptimalkan jumlah produksi pada home industry Maius dengan penerapan metode cutting plan. Selanjutnya ada landasan teori. Ada 5 landasan teori yaitu model linear programming, metode simplex, dual simplex, integer linear programming, dan metode cutting plan. Metode simplex adalah salah satu metode untuk menyelesaikan masalah linear programming dengan metode simplex. Metode simplex merupakan prosedur aljabar yang bersifat iteratif, yang bergerak selangkah demi selangkah dimulai dari titik ekstrim pada daerah visible menuju ke titik ekstrim yang optimal. Selanjutnya, dual simplex. Menurut Dimyati, metode dual simplex ini menggunakan tabel yang sama dengan metode simplex biasa, tetapi entering variabel dan leaving variabelnya ditentukan dengan cara berbeda, yaitu sebagai berikut. Leaving variabel pada dual simplex adalah basis yang memiliki nilai negatif terbesar. Jika semua variabel basis sudah bernilai positif atau nol, berarti kondisi visible telah dicapai. Sedangkan entering variabel ditentukan perbandingan rasio antara koefisien baris Z dengan koefisien baris leaving variabel. Abaikan penyebut positif dan nol. Jika semua bernilai positif atau nol, berarti persoalan yang bersangkutan tidak memiliki solusi visible. Untuk persoalan maksimasi, entering variabelnya adalah variabel dengan rasio absolut terkecil, sedangkan untuk minimasi, entering variabelnya adalah variabel dengan rasio terkecil. Selanjutnya, integer linear programming. Integer linear programming atau program linear bilangan bulat merupakan suatu linear programming dengan variabel keputusannya merupakan bilangan bulat, sehingga pada bentuk umum linear programming terdapat tambahan syarat bahwa variabel keputusannya harus bilangan bulat. Pada linear programming, untuk kasus maksimum, nilai tujuan dari integer linear programming tidak akan pernah melebihi dari nilai tujuan linear programming. Bentuk umum linear programming yaitu maksimumkan Z, sigma dari N, J sama dengan 1, Cj, Xj. Dengan kendala sigma, J sama dengan 1 sampai dengan N, Aij, Xj kecil sama dengan Bi, di mana Xj besar dari 0 itu integer untuk semua Xj. Selanjutnya, metode cutting plan. Menurut Taha, metode cutting plan merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan integer linear programming, baik bilangan bulat murni maupun bilangan bulat campuran, dengan menetapkan batasan baru yang disebut dengan Gomori. Batasan Gomori diberikan jika nilai variabel dari keputusan belum bulat atau bernilai pecahan. Adapun langkah-langkah untuk metode cutting plan adalah sebagai berikut. Yang pertama, selesaikan integer linear programming dengan metode simplex dengan mengabaikan syarat integer. Yang kedua, selesaikan langkah 1 dan memuat variabel pecahan. Lakukan langkah-langkah ini. Nah, setelah mendapatkan tabel optimal dari metode simplex, kita pilih sembarang tabel optimum simplex yang kolom BI yang memuat pecahan. Jika ada beberapa variabel yang memiliki pecahan, pilih baris yang memuat pecahan terbesar. Dipilih agar iterasi lebih cepat. Misalkan baris GI adalah baris yang dipilih dari persamaan yang terbentuk, maka baris GI adalah sigma dari J sama dengan 1 sampai N, Aij, Xj kecil sama dengan Bi. Dengan kendala SGI kurang sigma J sama dengan 1 sampai N, Fij, Xj sama dengan min Fj, di mana SGI adalah tambahan Gomori ke I. Fij adalah bagian pecahan dalam Aij, Fj adalah bagian pecahan dalam Bi. Kemudian diselesaikan menggunakan metode dual simplex dengan persamaan yang terpilih diletakkan pada baris paling akhir. Jika solusi baru setelah menerapkan metode dual simplex adalah integer, maka proses berakhir. Jika tidak, sebuah Gomori baru ditambahkan dari
tabel yang dihasilkan dengan metode dual simplex. Digunakan sekali lagi untuk mengatasi ketidaklayakan tersebut. Prosedur ini dilakukan sampai solusi integer dicapai. Tetapi jika di salah satu iterasi metode dual simplex menunjukkan ada solusi yang tidak layak, maka masalah itu tidak mempunyai solusi integer yang layak. Selanjutnya adalah hasil. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara dan pengamatan atau observasi di home industry Maius. Hasil pengamatan itu kemudian diterapkan ke dalam model linear matematik metode simplex. Kemudian akan dilakukan eksperimen data dengan pendekatan metode cutting plane. Data diambil dari produksi harian. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka diperoleh tabel kebutuhan bahan baku itu sebagai berikut. Nah, ini adalah data batasan kebutuhan produksi kue. Ini adalah data yang dibuat untuk 1 kali produksi. Berdasarkan data tersebut, dapat dirumuskan dalam model program linear sebagai berikut, yaitu maksimumkan Z sama dengan 9x1 ditambah 7x2 ditambah 8x3 dengan pembatas 3x1 tambah 8x2 tambah 5x3 kecil sama dengan 1500. 9x1 ditambah 6x2 ditambah 7x3 kecil dari 2000. 5x1 ditambah 3x2 ditambah 8x3 kecil dari 1800. X1, x2, x3 besar dari 0. Dengan x1 adalah banyak kue apem yang 1 kali produksi, x2 adalah banyaknya kue lapis dalam 1 kali produksi, x3 adalah banyaknya kue talam yang per 1 kali produksi. Selanjutnya, berdasarkan data akan ditentukan keuntungan maksimum dengan metode cutting plane. Yang pertama yaitu data tadi kita masukkan ke dalam tabel awal simplex. Ini adalah tabel awal simplex dari data tadi. Selanjutnya, dengan melakukan metode simplex, maka kita dapatkanlah tabel optimal simplex sebagai berikut. Dari tabel optimal tadi, baris Z sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif. Artinya, solusi optimum menggunakan metode simplex telah diperoleh, yaitu Z sama dengan 51.400 per 23 dengan X1 1070 per 23, X2 1430 per 23, dan X3 3970 per 23. Karena solusi yang diinginkan adalah integer, maka akan dilanjutkan dengan langkah selanjutnya. Karena variabel keputusan dengan menggunakan metode simplex belum integer, maka perlu ditambahkan pembatas baru atau Gomori 1. Berdasarkan tabel optimal simplex diperoleh persamaan sebagai berikut. Persamaan ini dipilih karena persamaan ini memiliki pecahan terbesar dibandingkan dengan ini kan X3 dipilih karena memiliki persamaan pecahan terbesar, sedangkan X1, X2 itu lebih kecil. Jadi dipilih ini. Selanjutnya kita ubah penulisan seperti ini. X3 ditambah 3 per 230 S1 ditambah min 1 ditambah 199 per 230 S2. Ini hanya mengubah penulisan, tapi nilainya tetap sama dengan min 31 per 230. Ditambah, kenapa ini tidak diubah? Karena ini kalau dijadikan bilangan berkoma, ini 0, jadi tidak perlu dibuat seperti ini. 27 per 115 S3 sama dengan 172 ditambah 14 per 23. Berdasarkan persamaan ini, maka pembatas untuk Gomori 1 yaitu min 3 per 230 S1 dikurang 199 per 230 S2 dikurang 27 per 115 S3 ditambahkan Gomori 1 sama dengan min 14 per 23. Kenapa bisa begini? Karena kita hanya mengambil bilangan-bilangan pecahan dari persamaan yang ini. Kan tadi pecahan, kalau X3 kan dia tidak ada pecahan, dia bernilai 1. Sedangkan ini dia bernilai pecahan, jadi diambil dan ini dipindah ruaskan. Jadilah seperti ini untuk pembatas Gomori 1.
Selanjutnya, pembatas Gomori 1 ini dimasukkan ke dalam tabel optimal simplex yang tadi. Maka, seperti ini jadinya. Ini adalah penambahan pembatas Gomori 1 tadi. Dan ini adalah tabel optimal simplex yang kita cari setelah mendapatkan tabel dari operasi metode simplex. Selanjutnya, setelah menambahkan Gomori 1 ke tabel ini, maka kita lakukan perhitungan dengan metode simplex dengan memilih nilai kanan atau solusi basisnya, yaitu yang bernilai negatif, dan rasio dari perbandingan Z dibagi dengan SG1. Hanya ini saja yang dibagi, sedangkan yang bernilai 0 itu tidak perlu. Dan dipilihlah di sini adalah S3 yang memiliki rasio absolut terkecil. Ini adalah penyelesaian dual simplex. Setelah kita memilih tadi S3 sama S ini, jadi S3 yang masuk. SG1 adalah yang keluar. Didapatkanlah X1, X2, dan X3. X1-nya masih pecahan, X2-nya masih pecahan, sedangkan X3-nya sudah bulat. Maka dari X1 dan X2 ini kita pilih lagi pecahan terbesar. Di sini untuk melakukan Gomori 2 lagi karena tadi masih bernilai pecahan. Di sini memilih X1 yang bernilai pecahan terbesar. Lakukan lagi langkah yang sama seperti untuk mencari pembatas Gomori 1 tadi. Maka didapatkanlah pembatas Gomori 2 seperti ini. Selanjutnya, pembatas Gomori 2 pun dimasukkan ke dalam tabel optimal setelah menambahkan pembatas Gomori 1 tadi sebagai berikut. Nah, ini adalah pembatas SG2 yang ditambahkan tadi. Selanjutnya, masih sama, kita melakukan dual simplex untuk mendapatkan tabel optimalnya. Hasil dari perhitungan dual simplexnya adalah sebagai berikut. Kita mendapatkan X1 dan X3-nya sudah bilangan bulat, sedangkan X2-nya masih pecahan. Maka, X2 ini akan kita lakukan lagi untuk menjadi pembatas Gomori 3. Pembatas Gomori 3 sebagai berikut. Langkahnya pun masih sama dengan penambahan Gomori 1 dan 2 tadi. Didapatkanlah pembatas untuk Gomori 3, yaitu ini. Maka pembatas ini akan dimasukkan ke dalam tabel optimal pada Gomori 2 tadi sebagai berikut. Nah, ini adalah penambahan Gomori 3. Setelah penambahan Gomori 3 dilakukan lagi tabel optimal dual simplex. Langkah ini dilakukan sampai kita menemukan X1, X2, X3-nya bernilai bilangan bulat. Setelah melakukan dual simplex, setelah penambahan Gomori 3, ternyata X1 masih bilangan pecahan, maka dilakukan lagi lah penambahan Gomori 4. Setelah itu, kita hitung lagi dual simplex dan didapatkan setelah memasukkan sampai 4 Gomori, maka didapatkanlah bilangan bulat untuk solusi ini, untuk mengoptimalkan solusi dual simplex ini. Jadi setelah mendapatkan bilangan bulatnya, maka langkah setelah optimal dan Z sudah 0 atau positif, solusinya pun sudah positif semua, dan X1, X2, X3-nya sudah bilangan bulat. Maka kesimpulannya yaitu berdasarkan perhitungan dengan metode simplex, diperoleh semua nilai pada baris Z sudah bernilai positif dan 0. Semua nilai kanan pada batas kendala sudah bernilai positif dan semua variabel keputusan sudah integer. Artinya dengan menggunakan metode cutting plane, solusi optimum integer telah diperoleh. Solusi optimum integer diperoleh dengan nilai Z maksimum yaitu 2233 dengan X1 47, X2 62, dan X3 172. Agar memperoleh solusi optimum integer,
Home Industry Maius sebaiknya memproduksi atau membuat kue sebanyak kue apem atau X1 itu sebanyak 470, kue lapis atau X2 itu sebanyak 620, dan kue talam sebagai X3 yaitu sebanyak 1720. Dengan keuntungan maksimum yang diperoleh yaitu sebanyak 2.233.000 dalam satu kali produksi. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahaminya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.